Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Oke. Apa kabar hari ini? Oke, baik. Terima kasih. Pada hari ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada siang hari ini kita boleh dapat dikumpulkan di tempat ini guna untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu Lydia M. Hinuk, SPD, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Kupang. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua yang telah meluangkan waktunya untuk dapat hadir bersama-sama dengan kegiatan yang akan kita lalui sebentar. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, saya akan membacakan agenda kegiatan yang akan kita lalui. Yang pertama itu adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan kepala sekolah, yang ketiga adalah pemaparan materi, yang keempat sesi diskusi, dan yang kelima adalah penutup. Untuk mewali kegiatan kita pada hari ini, saya meminta kesediaan Ibu Febianti Suni untuk memimpin kita dalam doa. Baik, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa dan izinkan saya membawa doa ini sesuai keyakinan saya agama Kristen Protestan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak Tuhan, karena Tuhan telah menjaga, melindungi kami dari pagi hingga pada saat ini ya Tuhan. Saat ini kami boleh ada di tempat ini untuk bersama-sama melaksanakan satu kegiatan yang akan kami lakukan bersama Ibu Lydia di tempat ini ya Tuhan. Namun sebelumnya itu kami mohon pimpinan Roh-Mu yang kudus agar menjaga kami, melindungi kami sehingga kegiatan ini boleh kami laksanakan mulai dari awal, pertengahan hingga dapat berakhir dengan baik. Ini doa kami ya Tuhan, mengampuni akan segala dosa kami. Karena hanya di dalam nama Anak Yesus Kristus kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Baik, terima kasih kepada Ibu Febi yang telah memimpin kita dalam doa. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Sanalah aku berdiri
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya itu adalah sambutan Kepala Sekolah SD Impres Noel Baki, dan berhubung pada saat ini beliau tidak ada tempat, maka sambutan ini akan diwakili oleh Bapak Hieronimus Lilo SPD selaku Wakil Kepala Sekolah SD Impres Noel Baki. Waktu saya silakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Ibu Lydia sebagai calon guru penggerak Angkatan ke-8 Kabupaten Kupang, rekan-rekan guru yang sempat hadir dalam kegiatan ini. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan karena atas kasih-Nya yang begitu besar kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini walaupun terik matahari begitu panas, tapi kita masih bisa melakukan suatu kegiatan di mana kegiatan ini sangat bermanfaat untuk memajukan pendidikan di tempat kita bertugas, yaitu di SD Impres Noel Baki pada saat ini. Teman-teman sekalian yang saya cintai, Guru Penggerak merupakan suatu program pemerintah yang diharapkan agar semua guru yang masih berusia di bawah 50 tahun supaya bisa mengikuti kegiatan ini, karena sangat positif untuk meningkatkan mutu pendidikan di suatu lembaga pendidikan. Karena di dalam kegiatan Guru Penggerak ini ada materi-materi positif yang perlu kita kembangkan, baik di dalam kegiatan belajar mengajar di kelas maupun di luar kelas, sehingga suasana bisa terjadi aman, kondusif untuk melaksanakan kegiatan KBM di kelas kita masing-masing. Jadi saya harapkan Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan ini, marilah dengan serius kita mengikutinya, memetik hal-hal yang baik yang nanti dijelaskan oleh Ibu Lydia, agar yang baik itu kita ambil dan kita pergunakan di dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, sehingga ada perubahan. Dengan adanya guru penggerak diharapkan ada perubahan, tidak mungkin langsung secara serempak, tapi perlahan-lahan, lama-kelamaan semuanya akan terjadi dengan baik. Itu saja yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman. Yang saya harapkan mudah-mudahan kegiatan yang bersifat positif ini kita dapat kembangkan di kelas kita masing-masing. Sekian dan terima kasih. Yang ini saya menyatakan kegiatan diseminasi budaya positif di SD Impres Noel Baki saya nyatakan buka dengan resmi. Baik, terima kasih kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah Bapak Hieronimus Lilo yang bersedia untuk memberikan sambutan untuk kita semua, sekaligus membuka dengan resmi kegiatan diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu Lydia M. Hinut SPD. Baik Bapak Ibu semua, acara selanjutnya adalah kita masuk dalam acara pemaparan materi. Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Ibu Lydia untuk menyampaikan materi budaya positif. Baik, terima kasih Ibu Mada. Salam. Selamat siang. Sudah ya, ini suara siang begini ya. Kalau suara pagi, tadi pagi cuma begini Jo. Tapi terima kasih Bapak Ibu guru semua boleh berkenan hadir bersama dengan kami di sini. Tadi pagi ada Ibu Mada sudah menyampaikan pemaparan materinya terkait diseminasi budaya positif. Karena kita di sini ada 2 kali, jadi saya dapat jatah waktu untuk diseminasi ini siang. Dan saya berharap terima kasih karena Bapak Mama sudah meluangkan waktunya
membersamai saya di sini untuk mengikuti kegiatan positif ini. Baik, kegiatan ini saya akan membagikan tentang budaya positif. Budaya positif yang akan kami bagikan terkait dengan materi yang kami dapat pada pendidikan calon guru penggerak khususnya angkatan 8 di Kabupaten Kupang ini. Baik, adapun materi-materi yang sebentar akan saya bagikan terkait budaya positif untuk kita semua yang bisa kita lihat bersama adalah yang pertama perubahan paradigma, yang kedua disiplin positif dan nilai kebajikan universal, yang ketiga teori motivasi, hukum penghargaan dan restitusi, keempat keyakinan kelas, kelima kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, selanjutnya yang keenam 5 posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Ini adalah bahan atau materi yang sebentar akan dibawakan oleh saya berbagi budaya positif di SD Impres Noel Baki. Baik, Bapak Ibu semua, mari kita baca pertanyaan yang ada di sini. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pertanyaan di bawah ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan pada anak. Yang kedua, menulis 100 kali di buku dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Dan yang ketiga, memberikan penghargaan kepada anak dapat meningkatkan motivasi pada anak. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu setuju? Dengan kita kasih hukuman kepada anak-anak, itu akan membantu anak-anak untuk mereka disiplin. Setuju? Setuju. Setuju. Oke. Yang kedua, menulis 100 kali di buku dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Kalau anak bikin salah, potong kasih dia buku untuk supaya dia tulis 100 kali, apakah itu akan meningkatkan dia punya kedisiplinan? Setuju? Tidak? Oke, ada yang setuju, ada yang tidak, pro dan kontra. Yang ketiga, memberikan penghargaan berupa barang kepada anak dapat meningkatkan motivasi pada anak. Setuju. Setuju? Baik. Nanti seiring dengan berjalannya waktu, nanti pertanyaan yang tadi itu akan terjawab di materi yang sebentar disampaikan. Jadi potong gantong dulu ini. Bukan hanya cinta yang gantung, tapi ini juga gantung. Potong gantong kain ini sebentar materinya potong sampaikan. Ya, baik Bapak Ibu. Mari kita kenal apa itu budaya positif. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah dan diawali dengan paradigma tentang teori kontrol. Teori kontrol juga nanti sebentar kita bahas di sini. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah dan diawali dengan paradigma tentang teori kontrol. Mari kita ikuti paradigma belajar. Sebelum kita mulai, mungkin kita bisa duduk berpasangan. Ibu Chen nanti dengan Army. Atau berpasang-pasangan. Ibu Febi mungkin nanti dengan Mak Oba. Atau coba. Ini dia bilang begini. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan coba lakukan. Salah satu teman Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan tangan. Salah satu tangan Anda. Nah, potong tutup, potong pun tangan. Potong pun anggap saya Ibu Febi A, Ibu Koba B, Ibu Chen A, Mama Bulan B, Ibu Ayu A, Pak Sirilus B. Pokoknya AB begitu, spesial ini. Ya, jadi A dan teman akan melakukan kegiatan ini. Tugas A, kepal dia pun tangan. Siapa yang jadi A, dia coba kepal dia pun tangan begini. B, berusaha untuk, pokoknya dia harus buka ini A pun tangan.
mau barayu ko, mau babuju ko, mau apa ko, mengintimidasi, mau marah, menggoda, menggelitik. Pokoknya ketong tawar dia dengan hal-hal yang ini, ketong coba buka di tangan. Oke, silakan dicoba. Kacen mungkin, oh ya, Kacen dengan Mama Bulan. Salah satu saya. Ya, pokoknya salah satu yang A. Kalau Ibu Febi A, Makoba B. Kalau Makoba Su A, Ibu Febi B. Oke, siap. Satu yang kepala, satu. Satu kepal, satu berusaha barayu. Bujuk dia supaya dia mau buka. Pokoknya dia cara apa? Kalau dia mau buka sudah apa? Tapi kalau ini kalau minimal kau mencoba. Ayo silakan. Ini yang kau kepal ini barang berharga. Barang berharga. Di ketemu tangan ini barang berharga. Yang kau harus kepal karena itu untuk kau kepentingan diri. Ya silakan. Boleh barayu supaya buka atau mana? Ibu-ibu mau kapan dekan desa si gula-gula. Oke. Ada dua ini. Oke. Kasih beta sih. Ini nabi kasih dua. Kasih dua. Oke. Tambah air lagi. Oh, tambah air. Soalnya bisa juga. Ya, baik. Mari kita lihat sama-sama. Ada yang terbuka? Ada. Berhasil terbuka. Ada yang tetap tertutup? Ada. Mari kita simak ini dia pertanyaan gini. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda yang buka? Main mungkin kalau Ibu ada. Ya, sekarang saya minta pendapat yang buka tangan tadi. Kira-kira kenapa mau buka? Ibu Jen, kenapa? Oh ya, Ibu bukan yang buka. Baik, saya karena kepingin mau tahu apa yang genggam di tangan itu. Iya. Jadi saya berusaha supaya mau buka. Iya. Jadi itu saja yang saya kepingin mau buka. Paling saya belum tahu apa yang digenggam. Oh iya. Ibu Jen, kenapa Ibu Jen mau buka? Baik, terima kasih. Waktu dia rayu-rayu betul kok, dia rayu-rayu dengan penuh rayuan, jadi akhirnya kita buka hati lulu. Wih, berarti Ibu Jen ini hatinya cepat lulu. Oke, yang kita tutup, Mama Koba. Ya, menurut Mama Koba kenapa tidak mau buka? Ini barang berharga di dalam. Kenapa tidak mau buka, Mama Koba? Karena rahasia. Itu pribadi. Jadi Bu Febi barayu kemanapun sudah akan mempan. Iya, baik. Ya, Ibu Ayu dengan Pak Sirilus. Siapa yang berhasil, siapa yang sonde? Tidak berhasil Ibu. Iya. Ibu Ayu kenapa tidak berhasil? Pak Sirilus tidak berhasil, ini kenapa? Kenapa Ibu Ayu tidak mau buka? Sebenarnya saya mau buka, Iya. tetapi motivasi untuk memberikan supaya saya buka ini tidak ada. Oh, iya. Mungkin itu saja. Ya, baik. Sekarang kembali ke Ibu Irni dengan Mama Arni. Ya, baik Mama Arni. Mama Arni A, kok B ini? A, Mama Arni A. Oke, Ibu Irni yang B. Ya. Ini beda. Ibu ini punya rayu-rayu sampai tutup begitu keras tetap dia bisa buka. Yang barang yang saya segenggam itu, Iya. kok sampai dia bisa ambil itu. Oh, iya. Kalau dia tak mau disuluna. Oh. Dia tak bisa kasih apa yang dia miliki. Oh, berarti buka tadi Mama punya. Oh ya, buka. Oke. Terima kasih, tepuk tangan untuk ketemu semua bekerja keras, ketemu semua bekerja sama. Baik, dalam kegiatan ini sebenarnya kita sebagai ayah memegang kontrol. Ketemu sebagai ayah memegang kontrol. Nah, ini berkaitan kalau dengan siswa, sebenarnya siswa itu yang memegang kontrol, kendali dia pun diri. Jadi misalnya ketemu sebagai guru, ketemu mau bilang,
Lupa otak mau buka, tapi kalau dari siswa sendiri sudah mau, dari murid sendiri tidak mau, tidak akan jadi. Kan ini barang dia pun barang berharga. Dia akan kasih di orang yang tepat. Dia akan buka kasih di orang yang tepat. Karena dia merasa ini berharga, dia akan buka pada orang yang tepat. Sama juga tadi Mama Koba bilang, ini barang berharga. Jadi kita sudah bisa sembarang buka. Ibu Ayu juga begitu, ini barang berharga. Tapi karena Ibu Chen dengan Ibu Arni mau memberi diri untuk mau dikontrol, tidak apa-apa. Karena sebenarnya yang berhak mengontrol diri kita ini adalah kita sendiri. Yang berhak kontrol itu murid, itu bukan kita, tapi sebenarnya murid itu sendiri. Dia mau kasih dia sendiri untuk potong, pakai dia, kelola dia atau tidak. Tapi kalau tidak ya kita mau pakai hukuman yang tadi tulis 100 ini Jo, mau omong sampai potong bongkar ganteng kering Jo, tetap sudah jadi. Kalau dia tidak membuka diri atau buka untuk dia mau diatur oleh orang lain. Baik, kita lanjut. Nah, ini perubahan paradigma teori kontrol menurut Dr. William Glasser. William Glasser ini dari Rote, Mama Armi. Mungkin Mama Armi kenal dia dari Landu kok. Ya, oke. Dia bilang begini. Yang pertama hanya ilusi. Ilusi itu sudah terjadi. Ilusi guru mengontrol murid. Yang tadi kan kita bilang mau kontrol bagaimanapun, tapi kalau dia tidak mau kasih dia sendiri untuk dikontrol, tidak akan jadi. Yang berikut, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Tadi kita kembali ke yang tadi, hukuman itu menurut kita kasih penguatan positif, yang efektif, bermanfaat, tapi juga itu hanya ilusi. Kalau dia tidak mau membuka, dia punya diri untuk kita kontrol, kita kasih penguatan positif. Ada 4 di sini yang Dr. William Glasser bilang. Yang berikut, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contoh, anak datang terlambat. Lu daripada terlambat terus. Kau merasa bahwa kalau kau kritik dia, kita mengkritik dia, pasti besok dia tidak akan terlambat. Tapi tahukah kita mungkin dia mentalnya terganggu dengan apa yang kita bicarakan kepada dia. Karena itu Dr. William Glasser tetap bilang itu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah akan kasih kuat dia punya karakter. Tidak juga. Dr. William Glasser dia lanjut, dia bilang bahwa ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Karena kau merasa kau orang yang paling lebih besar dari dia, punya pengalaman banyak makan asam garam. Lantas kau bilang, ibu sudah pernah di situ, Pak sudah pernah di situ, jadi Pak tahu begini-begini. Belum tentu, karena dia juga punya hak untuk bagaimana dia memilih untuk mau dipaksa atau tidak. Sama kayak tadi ketemu kepala tangan. Selanjutnya, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus kontrol respon kepada teori kontrol respon. Kalau ini Stephen R. Covey ini, dia mungkin dari Binoni, Mama Koba, ya mungkin masih bertetangga. Di dalam dia buku Principle Center Leadership, dia bilang bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi dia bilang begini, kalau kamu mau dikontrol, kamu mau mengontrol, kamu harus mengontrol diri dulu, baru mengontrol orang lain, sehingga orang lain melihat contoh dari dirimu. Gitu. Kalau betul orang Kristen kan, jangan lihat balok di orang pemata, gitu. Lihat dulu yang ada di kau punya, baru kau lihat orang lain. Ini juga mungkin ini dia berbicara berdasarkan teori kontrol, gitu. Jadi kalau kau mau mengubah orang lain, ubah dahulu kau pemahaman.
kotong pun acuan berpikir, kotong pun kerangka berpikir, bagaimana kotong bisa mengubah orang melalui kotong pun diri. Ubah dulu kotong pun diri duluan, baru kotong ubah orang lain. Teori kontrol, stimulus respon, dia bilang begitu, menurut Stephen R. Covey. Selanjutnya, nah ini dia bikin stimulus respon dengan dia punya teori kontrol. Mari kita lihat sama-sama. Dia bilang di situ realitas, kenyataan, kebutuhan kita sama. Padahal teori kontrol tentang dunia bilang realitas bahwa kita itu berbeda, kita tidak sama. Yang berikut, semua orang melihat hal yang sama. Kenyataan, menurut teori kontrol, dia bilang setiap orang memiliki gambaran berbeda. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal teori kontrol bilang kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal teori kontrol mengatakan bahwa sebenarnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Lanjut, orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol dia bilang hanya saya yang bisa merubah diri saya, bisa mengontrol diri saya, bukan orang lain. Yang sama kayak tadi ketemu bermain tangan. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya kan, kalau ketemu bujuk orang, saya mau ketemu mulai kekerasan, bikin karmana supaya dia ini. Padahal teori kontrol bilang Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terus lanjut dia bilang kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah atau menang dan kalah. Padahal sebenarnya teori kontrol bilang model berpikir itu menang. Jadi sudah ada yang kalah, tidak ada yang kalah. Pada dasarnya semua menang dengan pengendalian diri masing-masing. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam disiplin. Pada teori yang kedua, nah, disiplin ini kita mengartikan sebagai tata tertib, teratur, terus patuh terhadap aturan atau hukuman. Nah, kalau kita supaya itu anak disiplin, dia harus dikasih hukuman. Supaya dia mentaati tata tertib, dia harus dikasih hukuman. Padahal sebenarnya ini arti disiplin ini menurut mereka adalah bagian dari tata tertib, teratur, patuh terhadap aturan, juga hukuman. Nah, Ki Hajar Dewantara dia bilang, untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memotivasi internal. Nah, disiplin dimaksud adalah disiplin diri. Berarti kalau kita mau mencapai kita murid yang merdeka, kita mulai dahulu dengan diri kita yang disiplin, yang timbul dari dalam diri sendiri. Motivasi internal, bukan kita ibu kepala sekolah, ya mari sudah kita harus disiplin, tapi dimulai dari kita pun diri sendiri. Karena kita yang mengontrol, menurut teori kontrol kita mengontrol diri kita sendiri. Jadi sebenarnya kalau kita mau mendisiplinkan anak-anak atau murid-murid kita di sekolah, lebih dahulu kita disiplin. Jangan sampai matahari sampai tengah-tengah baru ketemu sampai sekolah, tapi kita berharap bahwa kita kok anak yang disiplin. Motivasinya dia mau bahwa menurut teori kontrol dan menurut KHD, kalau kita mau disiplin, mulailah dari diri kita duluan. Kalau kita sudah merasa kita disiplin, apa yang kita omong pasti orang lain dengar. Selanjutnya, kalau diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nilai kebajikan contoh yang kita hargai adalah tanggung jawab. Dia bilang itu dimulai dari kita mengontrol diri kalau bertanggung jawab. Jadi semua ini
nilai kontrol ini kontrolnya internal, intrinsik, dari dalam, dari ketumpung diri sendiri, bukan dari orang lain. Karena kalau kita mau berubah kan bukan saya berubah karena dia, itu hanya sementara, ilusi tadi. Karena sebenarnya kalau kita mau berubah itu berasal dari dalam diri kita duluan, baru pergi di orang lain. Nah, dia bilang kalau kita mau disiplin diri itu, disiplin diri kita adalah mempelajari bagaimana kita mengontrol diri kita. Dan jangan anak-anak baru datang dari pagar sana karena sonde ini, aduh sonde ya cepat-cepat hormat gini. Padahal mungkin ada hal yang dia lakukan biar alasan. Ya mungkin dia terlambat karena beralasan. Tapi karena otong pukul rata semua suka lambat ya, otong perlu tanya alasan. Atau tahu bahwa ya sudah dia terlambat, memang dia terlambat begitu sudah. Jadi sudah perlu lagi. Selanjutnya masih KHD, disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Kita menamakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, nilai-nilai kebajikan itu apa? Ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat. Nah, nilai-nilai kebajikan itulah yang nanti lahir profil pelajar Pancasila. Yang setiap hari kita menyanyi itu belajar Pancasila. Ibu mana mungkin kamu bisa satu ayat tuh? 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan buat ketong semua. Nah, ini ya, ketong kasih murid tapi ketong susah tahu. Jangan ketong kasih murid tiba-tiba murid menyanyi lurus, ketong yang menyanyi bengkok gitu. Nah, ini sama juga dengan tadi teori kontrol, mengontrol diri menurut KHD, Diane dan Dr. William Covey. Dia bilang sebenarnya disiplin dimulai dari kontrol diri. Karena dari disiplin lahirlah nilai-nilai kebajikan universal, dan sekarang yang ketong kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ketong bisa kontrol ketong pun diri, kita kontrol kita pun murid, lahirlah profil pelajar Pancasila yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Baik Bapak Ibu semua, nah pada materi kali ini disampaikan juga tentang tujuan disiplin positif. Nah, tadi sudah ada bagaimana kita mengontrol diri untuk supaya kita disiplin. Setelah kita disiplin, diajak untuk kenapa kita harus disiplin. Kenapa kita harus disiplin yang positif. Dia tujuan adalah menanamkan motivasi atau dorongan pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tujuan ini adalah menanamkan motivasi pada murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi setelah kita tanam hal yang positif di dia, kita tanamkan hal yang baik di dia, dengan sendirinya dia menghargai dia pun diri sendiri, bahwa sebenarnya nilai-nilai yang dia percaya adalah nilai-nilai yang positif yang dia bisa kembangkan dari profil pelajar Pancasila itu. Selanjutnya kita belajar tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nah, yang tadi ketong waktu di awal ketong bilang bahwa kalau misalnya dia bikin salah, terlambat, ketong kasih dia hukuman, tulis di buku, itu setuju.
Nah, di dalam teori motivasi hukuman dan penghargaan ini dia bilang orang bikin hukuman dan penghargaan ini yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang diyakini. Jadi, dia mau bilang, ketong disiplin, kira-kira kita pilih yang mana? Ini ada 3 nih nilai, ada 3 nilai di situ. 3 teori motivasi. Yang pertama, kita disiplin, kita tidak terlambat karena kita mau menghindari ketidaknyamanan. Kaget datang terlambat, buru-buru sulian lai, mama kepala bataria lai, dan lain sebagainya. Atau nanti kalau misalnya saya terlambat, pasti saya dapat hukuman, gaji potong, atau tidak mau tanda tangan dan lain sebagainya. Yang pertama teori motivasi begitu. Yang kedua, kita mau disiplin karena supaya dapat imbalan. Lebih baik kita disiplin supaya Sabtu terima gaji situ, Sabtu dinas Bapalia biasa terima gaji tanggal 15, tiba-tiba sudah bayar di tanggal 1. Siapa tahu serti yang biasa 6 bulan, 3 bulan, susah tiap bulan terima gitu. Jadi dia mau disiplin kalau ada imbalan atau ada penghargaan. Hal yang ketiga, orang mau disiplin karena dia menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang diyakini. Kira-kira kita pilih yang mana dari 3 nilai ini? Kita mau disiplin karena kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, kita disiplin karena mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, kita disiplin karena menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita yakini. Kita pilih yang mana? Mama Arni yang mana? Yang ketiga. Mama Toba? 1 dan 3. Mama Bulan? 3. Kakak Chen? Ibu Febi? Ibu Ayu? Pak Roman? 3. Pak Sirilus? 3. Pada dasarnya kita mungkin kita menghindari ketidaknyamanan karena sebagai manusia sebagai manusia kita juga ingin kita perasaan kalau misalnya kita ditegur, terlain kita izin-izin, terlain kita datang terlambat. Nah, bisa jadi karena supaya mama tua ini mending supaya karena mau dapat penghargaan kita datangnya ini. Tapi sebenarnya mungkin hal yang paling penting adalah kita coba hal yang ketiga, yaitu menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita yakini. Kalau kita yakin bahwa sebenarnya disiplin itu baik, soalnya perlu karena kita merasa kalau kita terlambat nanti dapat hukuman. Anak-anak kan begitu. Kenapa datang terlambat? Kita aku dapat hukum. Kenapa anak-anak mau supaya ibu omong dengar? Soalnya ibu biasa kalau ketemu ibu kasih doi nah. Atau biasa ibu Chen kalau anak-anak jawab benar biasa kasih kue. Atau mama Bulan kalau dapat ranking 1 nanti dapat ayam 1 ekor. Contoh gitu. Itu contoh. Padahal teori motivasi bilang bahwa dari 3 motivasi untuk kita disiplin ini adalah menghargai diri sendiri dengan nilai yang kita yakini adalah lebih penting. Nah, ini di sini ada hukuman, disiplin ini ada kita kenal. Kalau hukuman ini dia masuk kategori identitas gagal. Identitas gagal karena menurut mereka dengan hukuman itu tidak akan mempan untuk mendisiplinkan siswa sebenarnya kalau kita kasih hukum dia. Contoh, kalau misalnya dia datang terlambat contohnya. Kau ambil buku yang baru, kau tulis halaman 1 sampai halaman terakhir yang bukunya tebal 56 halaman, kau tulis di situ, saya tidak akan terlambat, saya tidak akan terlambat. Tapi kan dia pikir setelah dia pulang dia pikir-pikir, paling terlambat kan hanya tulis. Nah, kalau tulis ya gampang, tulis gitu. Nah, menurut hukuman konsekuensi dari teori ini adalah itu masuk dalam kategori identitas gagal. Karena hukuman itu sesuatu yang terjadi yang
menyakitkan harus terjadi. Menyakitkan yang tadi dia tulis itu buku. Atau bisa jadi karena dia terlambat ikut olahraga, pasti rilus parenta saat dia lari keliling lapangan. Gitu. Yang berikut, dia masuk kategori identitas gagal dan masuk kategori hukuman adalah tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Jadi dia tanda. Ketika kami ikut guru penggerak, di situ ada kami nilai dan peran guru penggerak. Itu dikasih teori bahwa kita dikasih suruh cerita kita pun guru yang dia baik untuk ingat sampai sekarang. Tapi yang dia jahat itu hari yang dia kasih kau hukuman itu, dia juga ada tahu di situ. Jadi kau harus cerita kau pun guru. Yang dulu jahat dengan kau, dengan baik dengan kau, disuruh cerita di situ. Baru kira-kira dia bikin kau jahat itu dari kau umur berapa? Bahkan teman-teman yang lain masih kelas 1 SD, saya dong masih ingat. Dong masih ingat itu ada dong Pak Guru kasih hukum apa. Kami baca kami ketawa karena ada yang dapat hukuman, ada juga yang motivasi baik tapi pada dasarnya itu tidak baik. Contoh, dulu saya mata pelajaran bahasa Inggris, kami sempat demo dengan kami punya guru. Saya di SMK 1 Kupang, SMK 1 Kupang, SMK Negeri 1 Kupang. Kami karena tidak suka bahasa Inggris, dia pun jam bahasa Inggris pagi kami keluar semua, kami mengopak. Keluar semua biar tidak datang dan usah. Jadi kami keluar semua tiba-tiba ini namanya Ibu Mince. Tapi tidak ada Ibu Mince di sini ya, tidak ada kayak Ibu Mince namanya. Dia guru bahasa Inggris. Tapi dari situ akhirnya kami diganti guru, namanya Pak Besi. Mungkin mas saudara di bulan kok? Tidak, Pak Besi tidak. Oh ya. Jadi ganti guru bahasa Inggris. Tapi itu cerita tetap kami kenang sampai sekarang. Dan itu nanti ditanya, kira-kira hal buruk yang pernah kamu guru lakukan itu namanya trapesium usia. Kami di guru penggerak diajar trapesium usia. Jadi yang guru bikin jahat, dia model begini. Kemudian kau ingat berapa lama dan kira-kira hal buruk dari dia yang tidak mau kau pelajari itu apa? Trapesium usia. Jadi ternyata ada juga yang masih SD ingat. Ya ini kan masuk kategori hukuman. Nah dulu waktu zamannya Mama Koba, Mama Army, kan tidak sama dengan kita begini yang kalau murid bikin salah, kenapa kau bikin salah? Alasannya apa? Kan tidak ada. Iya Mama Army, datang pok dulu, tampeleng dulu, kelaruhi dulu, baru tanya. Tapi sekarang susah ada begitu lah Mama Army. Nah, karena akan berdampak panjang bagi anak-anak. Yang berikut korban, yaitu anak-anak murid kita. Korban mendapatkan keadilan. Itu hukum. Itu hukuman. Selanjutnya, perilaku pasif agresif meningkat. Karena dia sonde melawan, dia akan lebih menyerang. Ketika orang lain kalau misalnya buat dia akan lebih menyerang. Karena menurut dia, karena dia sudah dapat begini, orang lain pun harus dapat begitu. Itu untuk hukuman dan itu dinamakan identitas gagal. Kalau kita mendidik anak-anak yang seperti ini zamannya sebelum merdeka. Nah, selanjutnya mereka sebut identitas sukses, yaitu disiplin yang tadi kita bicara. Ada konsekuensi dengan ada restitusi. Nanti sebentar kita belajar tentang restitusi juga. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Ini sesuatu yang menyakitkan terjadi. Kalau konsekuensi, memang sesuatu harus terjadi, tapi tidak sampai menyakitkan. Beda dengan hukuman. Nah, kalau di restitusi merupakan pilihan. Nanti kita sebentar baru kita belajar tentang segitiga restitusi. Nanti kita belajar di situ. Selanjutnya, tidak nyaman untuk murid kalau pada hukuman, tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Tapi kalau konsekuensi, dia dalam jangka waktu yang pendek. Konsekuensi misalnya begini, kalau hukuman dia bikin lain, potong hukum lain. Tapi kalau misalnya konsekuensi,
dia jatuh sama dengan apa yang dia buat. Contoh, kita suruh dia tulis dengan kita suruh dia tulis 5 dasar 5 sila Pancasila. Karena dia pipa ganggu dengan kawan, mungkin kita tambah lagi bahwa dia harus hafal. Jadi sebenarnya ada hal positif dari konsekuensi itu. Daripada tulis di buku yang tadi hukuman itu tulis banyak-banyak, dia belajar apa dan dalam. Kan itu sebagai hukuman, jadi sesuatu yang menyakitkan. Nah, kalau yang hukuman korban mendapatkan keadilan, kalau di konsekuensi dia bilang korban bisa diabaikan. Kalau di restitusi dia bilang korban mendapatkan ganti. Ganti berarti ada sesuatu yang digantikan yang baik. Sesuatu yang digantikan itu baik untuk dia sendiri. Selanjutnya, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Itu konsekuensi. Tapi kalau di hukuman, murid tersakiti. Ini di konsekuensi hanya tidak nyaman, sah. Tapi kalau di hukuman, dia sampai tersakiti. Di restitusi dia bilang murid atau anak mendapatkan penguatan. Nanti sebentar baru kita ngomong restitusi. Yang berikut, kalau pada konsekuensi dia penguatan hanya bertahan dalam jangka pendek. Tapi kalau di restitusi masalahnya akan terpecahkan. Nah, kesimpulan dari yang tadi itu identitas gagal, identitas gagal, identitas sukses, hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu dia punya kesimpulan adalah hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi anak terlambat, potong mau suruh dia apa terserah ketong, muncul tiba-tiba. Bersifat satu arah, hukuman berupa fisik atau psikis, psikologi, psikisnya dia. Yang berikut, yang kedua, konsekuensi sudah terencana atau disepakati. Jadi kalau misalnya kita bikin konsekuensi, maka misalnya ada hal yang terjadi, atau bikin kesepakatan. Jadi kalau ada hal-hal yang terjadi, itu sudah sesuai rencana. Kita sudah bikin dia punya rencana atau yang sudah kita sepakati. Sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Itu yang nanti kita kasih nama kesepakatan kelas itu. Nah, gitu. Jadi misalnya konsekuensi ini dia terjadi karena kita sudah sepakat. Kalau misalnya bikin ini, ya nanti konsekuensinya apa gitu. Selanjutnya, murid dibuat tidak nyaman dan bersifat jangka pendek. Konsekuensi biasa diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya diukur. Yang ketiga, restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat menurut Gosen. Nah, ini yang tadi. Ini hukuman. Menurut Bapak Ibu, lihat di sini, ini masuk dari materi yang sudah kita dapat. Kira-kira ini dia masuk kategori hukuman atau konsekuensi. Mari kita simak sama-sama. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki, soal pakai sandal sepatu sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Hukuman. Ya, karena secara psikis dan fisik dia tersakiti ya yang tadi.
Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki, ini hukuman lama. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan, itu masuk kategori hukuman. Oke, jadi dari sini mungkin sudah bisa membuka pemahaman kita apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Jadi sebenarnya hal yang baik adalah konsekuensi ketimbang hukuman. Karena kalau hukuman itu menurut kita itu adalah hal-hal yang negatif. Tapi kalau positif itu adalah hal-hal yang kalau konsekuensi adalah hal-hal yang bersifat positif. Nah, dia bilang di sini pengaruh kalau misalnya dihukum oleh penghargaan. Kalau misalnya ketemu hukuman anak dengan penghargaan. Kalau dihukum oleh penghargaan, yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, kalau misalnya dapat penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum motivasi dalam diri intrinsik. Nah, ini ada pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Contoh begini, anak jawab benar, Ibu Chen janji. Karena itu anak suka kue bajongko, Ibu Chen bilang, karena dia jawab benar. Oke, benar. Ya, baik, besok Ibu bawa kasih lu kue bajongko. Pada saat dia jawab benar, dia mengharapkan Ibu Chen bawa kasih dia kue. Padahal sonde. Kira-kira kecewa ku sonde? Kecewa. Anak-anak potong sejanji dia. Lu bantu ibu bikin ini nanti ibu kasih lu ini. Pada saat misalnya yang pertama kita kasih, kedua karena ekonominya lemah lembut, naik turun, ya tidak stabil, akhirnya kita tidak kasih lagi. Kira-kira itu penghargaannya mengganggu dia atau tidak? Mengganggu. Nah, penghargaan yang bagaimana? Mungkin kita bisa kasih dia, ya jawabnya bagus. Penghargaan yang dimaksud ini penghargaan berupa benda atau barang. Jadi, misalnya anak-anak jawab benar, oke betul ya kamu hebat. Nanti ditingkatkan lagi. Jadi motivasi dari dalam diri yang harus kita dukung dalam anak, bukan kita kasih penghargaan berupa barang. Beda dengan orang juara, kan orang juara lain dengan tokoh yang ada di sekolah, di kelas, gitu. Selanjutnya, peraturan di kelas dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan kita yang buat, kita guru yang bikin. Tidak boleh terlambat. Kalau datang terlambat ini, kalau datangnya ini begini. Tapi kalau keyakinan kelas kita sama-sama. Kalau peraturan kelas kan ada katanya dilarang membuli teman, dilarang makan di dalam kelas, dilarang mengganggu, dilarang membuang sampah. Tapi ketika kita sampai pada keyakinan, kata dilarang sudah tidak ada. Tidak boleh pakai kata dilarang lagi atau kata tidak boleh. Nah, kira-kira dari peraturan kelas supaya bikin keyakinan kelas kita ke mana? Oh ini kata tidak boleh, susah boleh deh. Kata dilarang tidak boleh deh. Jadi kita mau pakai kata-kata apa? Pakai kata-kata yang bersifat positif. Contoh, tidak boleh mengganggu teman. Keyakinan kelasnya adalah menghargai sesama. Itu ada di nilai-nilai kebajikan universal yang nanti ada di profil pelajar Pancasila yang sudah dirangkum jadi 5. Nah, terus misalnya kita bilang jangan membuang sampah sembarangan. Membuang sampah kan berhubungan dengan kesehatan, juga kebersihan. Nah, mungkin kita bisa ini menjaga kebersihan. Jadi tidak boleh membuang sampah. Ya tidak boleh membuang sampah dalam kelas, bisa saja dibuang di luar karena peraturan sudah ada di luar sana. Ya peraturan cuma ada dalam kelas. Tapi kalau misalnya kita bilang menjaga kebersihan, dimanapun dia akan menjaga kebersihan, bukan hanya saja di kelas. Menjaga dia punya kesehatan dan lain sebagainya.
Selanjutnya, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kita pakai helm karena apa, Pak Roman? Pak Roman biasa pinjam satu helm kalau mau jalan, harusnya. Kalau saya supaya jangan dapat tilang. Jangan dapat tilang. Oke. Ibu Jen, tiap hari bawa helm. Kalau saya pakai helm supaya kalau jatuh, kepala tidak terbentur-bentur. Oh ya, Mama Koba, dari Perumnas sampai di sini harus pakai helm. Aturan. Ibu Febi, karena takut kepala. Kalau ekstrim sih. 3. Posisi tenang. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren dan terlambat hadir 20 menit terpisah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Alasan kamu apa lagi? Kenapa sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Mas, pergi sana ke lapangan basket. Posisi tertutup biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghapus, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan membunuh. Nah, ini posisi terhukum. Fisik psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika berada pada posisi Kasih lewat langsung ke posisi kedua. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya? Susah ya? Kalau kamu terlambat, nanti ibu yang tegur bapak kepala sekolah. Bisa buat ibu tidak bisa membina kamu. Tuh, gimana ini? Ini membuat rasa bersalah. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya lihat bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya untuk absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Ya sudah, lain kali jangan bikin susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan cepat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan. Posisi
Ya, ini posisi pemantau. Narem, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Narem sudah tahu konsekuensinya jika melambat hadir. Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung Proses pembuatan keyakinan kelas bersama dengan kalian tulis yang ada depan sini supaya sebentar kalian pun kesepakatan kalian tempel di papan yang kita sudah tulis. Apa namanya? ini kasus 1. Ceritanya saya ada mengajar bahasa Inggris, tapi lo mau korek. Soalnya mau dengar, 1 korek 1, 1 korek 1. Jadi saya kasih tinggal tahan setelah saya selesai mengajar. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Lydia yang telah berbagi praktik baik pada hari ini mengenai budaya positif. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada sesi yang berikut, yaitu sesi diskusi. Mungkin dalam penyampaian materi tadi ada hal-hal yang mau disampaikan atau mau ditanyakan pada kesempatan ini. Pada sesi ini saya berikan kesempatan kepada teman-teman untuk mungkin menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Ibu Lydia Hinun tadi. Oke, baik, dari Ibu Armi, silakan. Bagaimana cara guru memberikan disiplin positif itu? Bagaimana cara guru melakukan disiplin positif bila anak itu melakukan hal yang berulang-ulang? Bagaimana cara guru mengatasinya? Mohon penjelasan. Ya, mungkin masih ada. Oke, mungkin masih ada. Oke, cukup 1 ya. 1 Ustaz. Silakan. Oke. Baik. Nah, terima kasih untuk Ibu Armi, pertanyaan yang bagus, yang luar biasa. Tentu ini kita semua mengalaminya. Nah, menurut teori kontrol itu, mungkin kita tidak bisa pakai posisi yang sebagai pemantau. Mungkin selama ini kita punya sikapnya sebagai pemantau, atau orang tuanya di rumah juga sebagai pemantau, penghukum. Jadi anak itu pada akhirnya
dia mau membuka dirinya untuk orang lain koreksi, tapi karena mungkin dihukum dalam jangka waktu yang panjang, terus mungkin juga dalam jangka waktu yang pendek. Nah, tugas kita sebagai guru di sekolah adalah mungkin kita bisa menggunakan segitiga restitusi yang tadi. Jadi hal-hal yang tentang memang mereka apa istilahnya, kadang anak-anak dibilang bahwa mereka kebal. Sebenarnya bukan mereka kebal, karena mereka ingin mendapat kasih sayang. Mungkin mereka seperti itu karena kurang kasih sayang dari orang tua. 5 kebutuhan dasarnya itu mungkin ada yang tidak terpenuhi, sehingga dilakukan hal yang sama, tapi mungkin posisinya kita menempatkan itu sebagai penghukum, boleh juga, saya sudah rebut, mungkin posisinya kita sebagai teman yang mau dikasih tahu di sini lewat budaya positif ini, disiplin positif ini, bahwa hal yang positif adalah kita mampu menjadi manajer bagi dia. Mungkin selama ini teman kita sudah pernah coba, penghukum kita sudah pernah coba, apalagi bukan coba, penghukum seulang-ulang. Jadi mungkin kembali ke diri kita sendiri, mungkin orang tua berusaha untuk jadi manajer, tapi tetap jadi penghukum. Jadi kami yang di sekolah, kita sebagai orang tua sementara yang ada di sekolah ini, kita dituntut untuk bukan hanya menjadi pemantau, teman, bukan menjadi penghukum, tapi menjadi manajer bagi anak-anak itu. Kita tidak berhenti untuk mencoba, karena Ki Hajar Dewantara dalam bukunya dia mengatakan bahwa anak itu terlahir dengan 2 kodrat alam dan juga kodrat saman. Kalau kodrat alam itu dia terlahir dari ibunya orang tua yang memang dididik seperti itu. Dan kita sebagai guru hanya menempatkan dia itu sebagai pendidik yang menjalankan kodrat saman. Jadi kita mengikuti kodrat saman. Kita tidak dapat merubah kodrat alamnya anak itu seperti itu. Kita hanya dapat membimbing, menuntun, bukan menuntut, menurutnya Dewantara. Baik, terima kasih Mama Arni. Mungkin ada yang mau dilanjutkan? Cukup? Ya, terima kasih. Baik, saya kembalikan kepada Ibu Maria. Baik, terima kasih kepada Ibu Lydia yang telah memberikan praktik baiknya hari ini. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, mungkin kita akhiri saja kegiatan kita hari ini. Atau mungkin ada mau disampaikan? Oke, baik, Bapak Ibu sekalian, demikianlah pemaparan materi tentang budaya positif yang telah dibawakan oleh Ibu Lydia Heno. Harapannya bahwa apa yang kita dapat pada hari ini, ketika kita keluar dari ruangan ini, dapat kita terapkan di kelas kita masing-masing, yang pada akhirnya akan berdampak pada sekolah tercinta kita, yaitu SD Impres Noel Baki. Mohon maaf apabila dalam kegiatan ini ada perlakuan ataupun tindakan ataupun ucapan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya memohon maaf. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nama saya Armi Elisabeth Lalo. Yang ingin saya refleksikan yaitu mengajar dari Ibu Lydia tentang materi hari ini sudah bagus. Mudah-mudahan lebih ditingkatkan lagi. Terima kasih. Baik, saya Rahayu Adu, guru SD Impres Noel Baki yang telah mengikuti kegiatan desminasi yang dilakukan oleh Ibu Lydia Heno. Dari pembelajaran-pemaparan yang dilakukan, itu membuat saya belajar bagaimana saya dapat memberikan kepada anak-anak saya dalam kelas untuk lebih termotivasi lagi dalam pembelajaran.